Kasih tahu tantangan zaman sekarang ini secara ekonomi di Jakarta, tekanan ekonomi begitu tinggi. Akhirnya banyak orang tua yang memutuskan pilihan tidak mudah tentunya, bekerja dua-duanya. Homeschooling alternatif yang sangat baik, hasilnya sudah terbukti. Bagaimana kasih tahu? Tentu kita memperdebatkan orang tua bekerja keluar rumah tidak akan selesai karena semua keluarga punya persoalan masing-masing. Itu tidak solutif juga sepertinya. Tapi di tengah kondisi seperti itu kasih tahu, ada solusi mungkin? Iya, sebetulnya inti utamanya adalah tadi persahabatan di dalam keluarga. Persahabatan itu penting sekali. Jadi walaupun ayah, ibu bekerja, tentu kalau bisa jangan anak yang masih usia dini yang memang dibutuhkan suatu perlindungan yang lebih intensif lagi. Tapi pada saat anak sudah mulai kelas 1 SD dan sebagainya, dengan sistem homeschooling tetap bisa dilakukan. Artinya ada pembagian tugas, ada yang menjaga anak, dan mereka juga diberikan suatu aktivitas yang tadi lebih kreatif sesuai dengan bidangnya masing-masing, dengan memanfaatkan berbagai apapun yang ada di dalam rumah tadi. Jadi kami juga ingat pada waktu anak-anak masih kecil pun itu sebetulnya keakraban di dalam keluarga ini. Kami membiasakan menggelar sidang umum MPR, Majelis Permusyawaratan Rumah istilahnya gitu. Nanti kalau ada konflik di dalam masalah ini gimana mengantisipasi atau memecahkan, ya menggelar sidang kabinet terbatas gitu. Ayah ibunya harus concern bagaimana mendidiknya dengan cara otoriter atau demokratis, dengan kasih sayang atau dengan cara kekerasan dan sebagainya. Ada momentum yang sebagai orang tua tentunya kan ada momentum-momentum yang bikin berlinang air mata lah. Ketika misalnya anak testimoni misalnya deketin Kaseto, Pak terima kasih Pak ya sudah menjadi ayah yang hebat atau apapun itu, saya nggak tahu. Ada cerita mungkin di rumah? Iya, memang ada ya. Misalnya waktu kecil saja, misalnya selalu saya bilang sayang, terima kasih ya. Kenapa ayah harus bilang terima kasih? Karena seharian ayah pulang capek, kamu melakukan semua tugas dengan baik, kamu menyambut ayah dengan senyum, kamu membantu ibunya mengatur rumah, misalnya membersihkan rumah, dan itu mereka sangat dihargai. Lalu pernah mereka bilang, ayah kok baik sekali sih, misalnya begitu. Lalu kira-kira setahun yang lalu pada waktu saya ulang tahun, tiba-tiba anak memberikan surprise. Begitu saya keluar kamar tidur, mereka sudah siap dengan nyanyian. Mereka menyanyikan lagunya Andra and the Backbone, mengenai itu lagu Sempurna. Cuma terakhirnya diganti, ayah kau begitu sempurna. Nah di situ saya berkaca-kaca, saya peluk semua satu-satu. Kenapa? Iya, pokoknya ayah gue banget gitu kadang-kadang. Jadi bagaimana kita bisa mengerti mereka waktu kecil, kita mengerti, mereka remaja juga mengerti. Itu hanya karena memosisikan sebagai sahabat, tidak sebagai pemimpin yang arogan, yang sombong dan sebagainya. Bahkan ada pengalaman yang sangat menyentuh pada waktu 10 tahun yang lalu. Saya diundang ke Banda Aceh untuk menghadiri suatu seminar LSM. Nah, waktu itu hari Sabtu saya harus berangkat. Sidang umum MPR saya percepat hari Selasa. Saya bilang, anak-anak, ayah harus berangkat ngajar sesuatu. Loh, ini kan akhir tahun. Ayah janji mau jalan-jalan ke Bandung. Kenapa tiba-tiba harus ke Aceh begitu? Ya karena ada permintaan sangat penting. Mereka menyatakan tidak setuju. Pokoknya ayah harus batalkan. Saya coba dengar, saya coba hargai suara anak. Saya langsung telepon ke Banda Aceh, mohon maaf sekali karena ini akhir tahun, saya juga ada acara keluarga. Ternyata insya Allah bulan nanti Januari saya akan ke sana. Kita atur lagi. Artinya mereka bisa mengakui. Hari Sabtu kami berangkat ke Bandung. Hari Minggu itu saya sekitar 26 atau 20 Desember kami melihat di layar televisi tsunami besar di Banda Aceh. Jadi akhirnya kira-kira baru Rabu kemudian 3-4 hari kemudian saya minta izin berangkat ke Aceh. Ada pesawat Hercules, anak satu yang sulung waktu masih SMP. Oke, tapi aku harus ikut. Akhirnya mereka ikut, dia ikut, dan dia melihat hotel Kuala Tripa, tempat saya harusnya menginap, itu lantai 3 sudah rata dengan tanah. Dan kami melihat jenazah-jenazah, dia lihat saya mengangkati jenazah bersama dengan Kopassus. Dan saya bilang, inilah yang harus kita lakukan. Ayo udah janji waktu itu Januari tahun baru akan datang ke Aceh. Nah ini sebagai pemenuhan janji untuk membantu mereka, saya mendirikan trauma center dan sebagainya.
Oke, Kak Seto. Kak Seto, nih pemirsa, saat ini kita berada di ruang tunggu sebetulnya. Kak Seto kantornya di atas, ini ruang tunggunya cukup luas. Kalau melihat dari luasnya ruangan ada musola juga. Itu sepertinya memang banyak sekali yang antri untuk bertemu Kak Seto. Sibuk di Komnas Anak, juga masih sibuk dengan konsultan juga ya, Kak Seto bisa dibilang seperti itu. Ini di usia yang tadi Kak Seto bilang di depan tidak muda lagi gitu ya. Itu kapan Kak Seto pengen, kepikiran gak sih pengen pensiun, maksudnya oke, saya stop dulu, ingin istirahat? Iya, saya ingin istirahat kalau memang sudah bisa istirahat. Selama ini saya ingin masih terus mengabdi semampu saya. Saya masih merasa fit, saya merasa tiap pagi saya push up 80 kali, itu sudah Belum pernah. hukumnya wajib itu. Yang ini juga enggak nih Kak Seto. Kemudian juga jogging 3-4 kilo asal itu teratur, menghirup udara segar, menyirami tubuh dengan sinar matahari pagi dan sebagainya. Dan ya saya mencoba untuk semua teratur, makan juga teratur, istirahat juga teratur. Dan saya mudah, saya karena mantan gelandangan, pernah jadi gelandangan, jadi saya bisa tidur di mana saja. Saya bisa dimanapun. Saya bahkan waktu kuliah sambil naik bis berdiri pun saya dalam keadaan sangat harus istirahat, saya bisa tidur. Jadi kadang-kadang kebablasan, jadi akhirnya balik lagi. Artinya saya mencoba untuk penuh rasa syukur dan menikmati hidup ini sebagai sesuatu yang anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat indah.